Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mona Rahmatul Jana dari Divisi Finance. Di video pembelajar kali ini aku mau sharing tentang info perpajakan gitu. Dengan judul pentingkah kantor cabang memiliki NPWP gitu, dikutip dari pajakku.com. Jadi di sini kenapa aku mau sharing ini gitu kan, kita sendiri di Raja Sukses ini kan kita memiliki banyak cabang, kita lagi ngebuka banyak lahan di luar kota gitu, ada di Subang, di Kendal, Kuningan, Majalengka dan sebagainya gitu. Jadi kemarin ada case di mana kita tuh harus memiliki NPWP di cabang-cabang tersebut gitu kan. Jadi di sini aku mau sharing, penting nggak sih sebenarnya kantor cabang ini memiliki NPWP, atau penting nggak sih sebenarnya kita tuh ngebuka lahan, ngebuka penjualan dengan memiliki NPWP itu diharuskan apa tidak. Dikutip dari pajakku.com gitu kan, setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan agar dapat berkembang gitu kan, dapat berkembang di kemudian hari. Salah satu upaya dari perusahaan dalam mewujudkan hal tersebut dengan dilakukan perluasan mencakup pasar di berbagai lokasi di luar kota, sehingga memungkinkan perusahaan membuka kantor cabang di lokasi tersebut. Menciptakan kantor cabang tentu dilakukan agar cabang dapat melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki, seperti hal yang ada di kantor pusat gitu kan. Dengan begitu dari sisi perpajakan, cabang tersebut wajib didaftarkan ke kantor pelayanan pajak KPP yang berbeda di wilayah cabang tersebut untuk diberikan NPWP kepada cabang perusahaan. Dengan diberikannya NPWP, maka kantor cabang yang punya kewajiban untuk melapor pajak atas semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nomor NPWP cabang memiliki perbedaan dengan nomor NPWP di kantor pusat. Kode KPP dan kode status wajib pajak yang berada pada 3 digit belakang. Nomor NPWP pada wajib pajak pusat biasanya diakhiri dengan nomor 000, sedangkan untuk cabang akhir nomornya itu kalau enggak 001, 002 dan seterusnya gitu. 001 ini merupakan cabang pertama yang didaftarkan, dan mungkin 002 ini merupakan cabang kedua dan seterusnya. Kemudian di sini dijelaskan dasar hukum. Dasar hukum pemberian NPWP kepada cabang perusahaan tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana pada pasal 2 disebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Pajak ya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak tersebut, dan kepadanya diberikan nomor wajib pajak atau NPWP. Dalam pasal tersebut disebutkan tempat kedudukan wajib pajak yang dapat diartikan sebagai bentuk perluasan kantor pusat, baik itu tempat produksi, gudang, dan sejenisnya. Dengan kata lain, setiap jenis perluasan kantor pusat itu atau bisa disebut cabang wajib didaftarkan ke KPP yang berbeda di wilayah tersebut, dan KPP akan membuatkan NPWP cabang. Di sini juga dijelaskan pengukuhan secara jabatan. Jika perusahaan memiliki cabang dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan ke KPP setempat, maka KPP memiliki prosedur sesuai yang tertuang dalam pasal 2 ayat 4 UU KUHP, yakni pengukuhan secara jabatan. NPWP akan diterbitkan secara sepihak oleh KPP setempat atas dasar cabang perusahaan tersebut telah memenuhi semua persyaratan subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP cabang. Kemudian, perpajakan kantor cabang yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat kantor cabang memiliki persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum penerbitan NPWP. Sebagai contoh nih, ada gitu kan PT ABCD membuat kantor cabang di wilayah lain pada tahun 2010 dan belum mendaftarkan ke KPP setempat. Pada tahun 2014 KPP melakukan penelitian pada kantor cabang PT ABC. Setelah dianalisa ternyata kantor cabang telah memenuhi syarat untuk kepemilikan NPWP sejak tahun 2011. Maka kantor pajak wajib membayar dan melaporkan pajak dari tahun 2011 beserta denda yang dikenakannya gitu. Jadi kalau seandainya kita punya cabang, kita itu harus mewajibkan memiliki NPWP cabang. Kalau enggak, nanti bakalan ada sanksi dari KPP. Sebelum dilakukan pengukuhan secara jabatan, KPP akan mencermati terlebih dahulu status kantor cabang tersebut. KPP akan melakukan analisa kepada kantor cabang tersebut terkait waktu terpenuhinya syarat kepemilikan NPWP,
baru KPP dapat melakukan prosedur tersebut. Hal ini bertujuan agar status perpajakan kantor cabang jenis jelas di mata hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan status pajak yang dimiliki kantor cabang gitu kan. Jadi intinya di saat kita suatu perusahaan gitu kan memiliki usaha di kota lain, memiliki cabang di kota lain, itu kita harus wajib memiliki NPWP cabang gitu kan. Jadi dari perusahaan itu harus membuat NPWP cabang untuk melaporkan transaksi perusahaan tersebut sesuai sama cabang-cabangnya gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan pelaporan di kantor pusat. Makanya di sini dijelasin bahwa wajib memiliki NPWP untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang gitu. Paling itu aja yang bisa aku sharing tentang penting nggak sih gitu kantor cabang memiliki NPWP, dan ternyata kantor cabang itu penting untuk memiliki NPWP untuk kita melakukan pelaporan pajak. Paling itu aja yang bisa aku sharingin. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.